kalau ada kemudian diulang dari awal aja. Ini minimal kita dulu. Baik Pak. Seleksi konsep idol ya. Soalnya itu di situ panduan tuh. Mana itu? Nanti kalau boleh datang kita mulai lagi ya. Baik Pak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas DJ, Mbak Vira. Hampir berapa 4 bulan setengah ya? Iya. 4 bulan setengah sudah di sini dan ide proyeknya alhamdulillah terbesit juga. Ya, berangkatnya adalah dari ketidakpunyaan data kita terkait dengan surat eksternal yang masuk tidak terdata dengan rapi. Terus kita diskusi, alhamdulillah akhirnya terbesit proyek untuk bisa digunakan sebagai tugas akhir magang yang akan dipresentasikan oleh Mas Gigi dan Mbak Vira. Nanti Pak Buk bisa tanya, kita diskusi aja. Oke. Ya, nanti sambil menunggu jalan. Silakan Mas Gigi, Mbak Vira. Oke, assalamualaikum Pak Irwan dan Pak Nurhan. Nah, kita berdua mau menjelaskan tentang masa proyek yang kita buat kurang lebih berapa minggu? 3 minggu atau sebulan lah ya. Sebulan. Jadi kita membuat nama aplikasinya itu KF Archive. Sebenarnya kalau untuk penamaan sendiri kami belum mendapatkan ide yang lebih sesuai atau yang mungkin lebih rasional dengan konsep yang ada di Kimia Farma. Cuman ini penamaan sementara aja, namanya KF Archive. Boleh dilanjut kayak Oke, jadi KF Archive itu adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu pengaktifan surat khususnya surat masuk yang ada di PT Kimia Farma Holding. Jadi untuk home base dari penggunaan KF Archive ini adalah Microsoft Excel. Boleh dilanjut. Oke, untuk tutorialnya di sini merupakan ada di halaman Excelnya. Di halaman awal data kantornya itu PT Kimia Farma, dan ini merupakan home dari KF Archive yang sudah di run. Boleh dilanjut lagi Pak Irwan? Jelasin dulu tampilannya kayak apa. Oh iya. Oke, jadi di sini untuk yang di Excel itu ada yang namanya data kantor. Data kantor ini kita terkait tentang identitas dari PT Kimia Farma Tbk. Di sini ada beberapa sheet, ada sheet surat masuk, surat keluar, cari masuk dan cari keluar. Jadi itu salah satu fungsinya nanti yang bakal berhubungan langsung sama penggunaan dari menu-menu yang ada di home aplikasi KF Archive itu sendiri. Seperti itu Pak. Next. Oke, di sini lanjut ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada surat masuk, setelah kita scan menggunakan alat scan itu, kita bisa menuju ke bagian ini yang yaitu isinya surat masuk. Untuk kode inputnya itu ada SM yang berarti surat masuk, dan angkanya 10001 itu bisa ganti sendiri, bisa berubah sendiri, disesuaikan juga. Dan nanya, kan motornya ya. Itu nanti berarti hasil scan itu langsung otomatis masuk ke sini atau kita pindah? Dipindah. Oh, dipindah. Ya. Jadi setelah kita klik yang ini, keluarlah yang bagian data seperti ini. Nah, untuk kodenya nanti itu otomatis keganti, keubah sesuai jumlah surat yang udah kita masukin. Terus tanggal inputnya juga udah otomatis sesuai hari pada saat itu. Lalu untuk tanggal suratnya bisa disesuaikan sama tanggal surat yang fisiknya. Lalu nomor suratnya kan ini terlalu panjang ya Pak, tapi kita bisa kayak berdasarkan huruf pertama atau angka-angka pertama aja itu bisa. Kalau misalnya mau dilengkapi boleh. Mungkin nanti PR kalau misalnya untuk menu pencarian data di sini kriteria itu ada berdasarkan dari tanggal surat, terus juga nomor perihal sama pengirim seperti itu. Nah, pengirim itu nulisnya apa itu? Berarti disingkat gimana? PLKL? Enggak, pengirim itu tetap itu memang kebetulan suratnya. Oh, itu singkatan. Enggak. Kelihatan ya, ada kacamata. Untuk selanjutnya ada perihal. Biasanya kita juga meningkat terkait perihal tersebut. Kalau misalkan tentang bantuan dana, kita bisa meningkatkan sponsorship, kayak undangan kita
kita tulis juga undangan aja. Kategori surat berarti? Iya, kategori Betul. suratnya. Nah, untuk kepadanya itu bisa disesuaikan sama surat yang Sesuai. isinya. Terus buat kita masukin surat kan setelah kita scan pakai alat kan masuk ke scan corset ya Pak. Nah, kita pencetnya ini nanti udah ke scan corset, jadi kita masukin surat yang udah di scan ke klik sini kan juga masuk sendiri. Masuknya kita juga masuk sini, lalu kita save. Kalau udah save nanti akan muncul di tabel data surat masuk dan juga boleh di back Boleh. nanti bakal ada di bagian cari masuk seperti itu, otomatis ke Excel seperti itu. Boleh di next lagi Pak. Next lagi. Oke, kalau untuk surat keluar ini sebenarnya kita belum running. Kenapa? Karena namanya surat keluar itu kan nggak bisa kita buka ya. Jadi untuk penggunaannya mungkin tadi Pak Irwan juga udah minta ke kita untuk coba beberapa surat yang keluar dari luar divisi masuk ke Korsa, terus pengen keluar itu cukup diisi bagian dari tanggal input, tanggal surat, nomor. Kalau misalnya emang bisa kebaca nomornya ya. Terus juga untuk pengirim ataupun perihal kalau misalnya memang ada, jadi sesuai ada di bagian luar suratnya itu mungkin bisa dilakukan tanpa harus membuka suratnya seperti itu. Jadi walaupun kagak kita masukin surat aslinya ke dalam bagian folder yang di sini itu nggak apa-apa. Jadi bisa di track ada berapa surat yang keluar dari divisi lain masuk ke Polsek untuk keluar dari kantor. Jadi kalau sudah penyimpanan itu kalau misalnya nggak diisi nggak buka. Kalau folder penyimpanan ini untuk folder-folder yang ada di surat masuk. Nanti kalau mungkin demonstrasinya biar lebih gampang di situ. Oke, ini bagian beberapa tampilan kalau misalnya ada surat masuk, terus juga ini surat tabel data surat masuk, juga ini ada beberapa tutorial singkat yang mungkin lebih mudah dipahami kalau misalnya kita nanti demonstrasi secara langsung di komputer kantor seperti itu. Dan ini juga kriterianya udah kita hitungin dari nomor surat pengirim perihal ditujukan hingga ke tanggal surat. Ya, tapi untuk bagian print ini masih belum bisa digunakan. Jadi pas kita coba nggak print juga sih Pak. Gitu. Dan di sini ada beberapa kotak warna biru itu total surat masuk, karena untuk terus warna kuning itu total surat keluar, terus juga warna ungu itu surat masuk per tahun, terus juga warna coklat surat keluar tahun ini, dan warna pink itu total seluruh surat. Jadi kalau untuk dari aplikasi ini itu lebih ke surat yang masuk dalam jangkauan tahunan, bukan bulanan seperti itu. Jadi yang pink tadi apa? Yang pink total seluruh surat, baik dari surat masuk ataupun surat keluar. Berarti penjumlahan dari yang sebelahnya itu berapa? 4231. Enggak, 4 tambah 2 4 tambah 2. Enggak, 4 tambah 2 doang. Total surat masuk dan total surat keluar. Oh, itu 31 masih itu. Sebenarnya ini masih belum sinkron Pak. Kenapa? Karena dari pas kita screenshot itu ada beberapa surat yang emang udah ada template-nya langsung dari aplikasinya, dan ada yang otomatis kita tambahin. Tapi kalau misalnya untuk lebih konkretnya mungkin di komputer nanti kalau misalnya mau melihat. Ya, oke. Analisis SWOT kira-kira Sesuatunya Pak. Marketing. Jadi untuk Yang menjualkan Pak. SWOT ini ada kekuatan di mana dapat melihat total surat masuk dan keluar dalam setahun, terus juga dapat diedit identitas suratnya jika ada kesalahan. Lalu yang ketiga dapat dicari berdasarkan filter tertentu seperti perihal, tujuan, pengirim, ataupun tanggal. Nah, untuk kelemahannya ini tidak bisa pindah device. Jadi misalkan formnya aplikasi ini dipindah ke laptop penuhan misalnya. Nah, datanya itu nggak terdata di form jadi cuma bisa di satu laptop atau Kecuali satu cloning komputer ya? aja. Cloning bisa nggak? cloning kayaknya bisa juga Pak. Nggak bisa juga ya? Bisa juga. Terus setiap buka untuk memasukkan surat selalu bertambah. Kayak misalkan kita mau masukin surat masuk, tapi nggak jadi. Nah, Itu berarti kan nomor surat yang SM itu bakalan bertambah. iya. Satu Oh, nomor surat. iya. Jadi tapi Jadi bentuk kesalahan kita nanti ketahuan kan berarti? Nggak jadi Iya. berapa? Iya betul. tapi solusinya kita bisa buka di Excel dan Excel bisa dan bisa diganti. Gitu. Dan untuk kalau peluang yang pertama mungkin bisa digunakan untuk divisi lain seperti divisi akuntansi. Mungkin bisa disesuaikan kalau misalnya ada form-form yang kayak kita nih,
kita kan ngedirin form request itu mungkin bisa dimasukin ke dalam sana. Jadi untuk memudahkan tim akuntansi mencari form request sesuai dengan tanggal yang dibutuhkan kalau misalnya sewaktu-waktu dibutuhkan seperti itu. Yang kedua mungkin aja kalau misalnya untuk peluangnya bisa diakses online, jadi semua orang itu dapat memudahkan, dapat bisa kayak masukkan tadi bisa pindah laptop atau pindah device. Tapi kalau untuk ancamannya itu karena emang kita belum ada dan kita juga pengetahuannya masih kurang untuk coding, belum tahu banget, itu mudah diakses semua orang. Jadi isi suratnya mungkin kalau misalnya yang dari komputer orang kan bisa aja buka, mungkin ada beberapa dokumen rahasia yang kita aja anak magang itu belum diperbolehkan secara langsung untuk membuka surat tersebut. Terus yang kedua belum ada keamanan akun, maksudnya mungkin di sini adalah kayak beberapa aplikasi yang udah kita lihat itu ada coding-coding yang harus masukin username dan password. Itu mungkin bisa dibuat, tapi kalau untuk itu kami belum bisa memahami secara gamblang penggunaan dari username dan password kayak itu. Mungkin itu saja presentasi tentang KF Archive yang mungkin udah kita buat. Boleh kalau untuk ada saran atau kritik atau tambahan dari Pak Irwan, Pak Nurhan atau Pak Ito boleh kami persilakan. Jangan Pak Ito, Nurhan. Keren. Jadi ini kan kurang lebih sebenarnya sama ya pengelolaan datanya Iya. sama yang Kasbang itu loh, Kasbang juga. Kalau kita itu kan misi terus larinya ke sono gitu kan, berarti modelnya kan seperti itu ya. Iya. Kurang lebihnya cuma tampilannya keren sih ini. Kalau kita kan nggak ada tampilan tuh, kayak biasa. Iya. Mungkin kelemahan tambahnya ini kali ya Pak, kan setelah kita scan lewat alat itu nggak bisa langsung otomatis masuk ke aplikasi ini gitu. Terus untuk kebutuhan tambahan yang mungkin bisa dilihat langsung nanti di sana, kalau misalnya kita mau lihat dalam bulan ini, kita bisa melihat berapa banyak surat itu bisa di-print hasilnya. Jadi rekapannya bukan surat aja, tapi rekapannya dalam 1 bulan, misalnya bulan ini ternyata hasil bisa di-print. Tampilannya keren ya tampilannya ya. Mana tampilannya, Bro? Itu ya. Oh, kenapa Itu warnanya mau presentasi. Itu mau presentasi tampilan main tadi. Kenapa warnanya orange? Gak ada hubungannya. Nih, Oh, sini karena orange. Orange sama biru. Orang ini sama orang sama orang tua sama orang muda, Pak. Pertanyaannya kenapa di ini? Kenapa warna oranye? Nggak tampilannya bagus gimana? Sebenarnya kalau Kasbang itu di tampilan diperbaiki juga keren juga sebenarnya bagus. Model kayak gini kan bisa. Iya. Kita udah memperbaiki yang bagian seker itu. Ketipuan. Kalian berapa lagi sih suruh baikin? Besok aja. Waduh. Wah, belum datang pizzanya, Pak Bur. Jadi kalau untuk saran kita butuh saran nama aplikasinya si Pak Ito, Pak Nurhan, Pak Irwan. Karena kita cuma yang terbayar di benak kita ya cuma KF Archive seperti itu. Jadi kalau misalnya ada saran yang lebih unik dari nama aplikasi tersebut bisa dikomunikasikan. Mungkin bisa kita ganti. Surat yang jelas ini surat. Yang penting surat namanya ya, Surat Pak. mana gimana surat? SM aja gimana? Gimana sih? Kenapa kayak surat namanya SMSK, Pak Bur? Hah? SMSK, surat masuk, surat keluar. Ya, sederhana aja. SMK dong. Sumasuke. Sumasuke. Nanti esensi itu SMK nanti. Iya. Apa arti sebuah nama? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk idenya, kalau ide ini kan sudah diterapkan, kalau saya kan udah 10 tahun ya, 10 tahun itu sudah diterapkan dari dulu. Iya. Tapi belum pernah berhasil karena kita harus continuity dari usernya itu harus selalu sama. Kan di sini kan nggak selalu ada orang yang ngurusi itu. Ya, jadi kalau misalnya dulu di KF itu ada namanya sebelum NDE ya, nota dinas elektronik, kan sekarang KF Memo, terus kemudian NDE. Sebelumnya itu juga ada namanya portal KF. Nah, portal KF itu dulu idenya seperti ini, dibuat oleh konsultan, kemudian berjalan ya, kitanya bukan cuma di Korsek dulu, ada di bagiannya juga menerapkan hal seperti ini, terus kemudian nggak berjalan lagi. Kemudian berganti direksi, berganti manajemen, berubah lagi menjadi NDE, nota dinas elektronik. Bentuk isinya, tugasnya, job desk-nya itu sama kayak sekarang KF Memo. Nah, kemudian berganti lagi kan sekarang jadi KF Memo. KF Memo itu sebenarnya pada saat awal ngedevelop fungsinya sama kayak ini, kita bisa nge-search
Cuma pada saat pelaksanaannya kan pada saat kita nge-search hal yang seperti ini tuh nggak berjalan dari IT-nya. Kemudian karena dirasa ya udahlah kita terlalu berlarut-larut minta sama tim IT, ya udahlah kita search-nya by manual. Itu nah, untuk awalnya kenapa ada scanner ini? Ya karena dulu mau bikin kayak gini nih. Terus sampai kita pada saat pengadaan scanner itu kita minta supaya tim sellernya itu yang melakukan, menyebutnya kita digitalisasi, padahal itu sebenarnya cuma nge-scan, masukin ke sistem. Nah itu kemudian tidak berjalan tuh, dulu berjalan di bagian legal toh. Semua surat-suratan legal itu dimasukin ke hard disk, itu bukan tim legal yang ngerjain, di konsultan itu. Mulai dari anggaran dasar, perjanjian-perjanjian itu semua dikerjain sama tim konsultan. Kemudian berjalan, terus kemudian sudah tidak dilakukan lagi. Nah terakhir itu masih ada yang dipakai dengan develop baru, ada di tim legal. Sampai ada, kalau di legal tuh ngomonginnya haki ya, apa sih, hak kekayaan intelektual atas hak paten. Jadi ada paten yang sampai misalkan ini bulan Januari berakhir, nah itu 3 bulan sebelum bulan Januari akan muncul tanda merah. Cuma itu pun nggak tahu masih digunakan apa enggak sama tim legal karena dulu adminnya sudah selesai masa kerjanya. Itu sih. Jadi kalau misalnya si Mas BGJ, Mbak Vira mau ngeliat komplitnya seperti apa, mungkin bisa ngeliat ke tim legal si Ratih. Setahu saya masih masih terdapat di sistemnya, di komputernya. Kalau misalnya ngomongin online tadi, sebenarnya kalau misalnya ini pun dimasukin ke online, ini apa, Excel ya basically? Excel. Itu Excel ditaruh di Google Sheet ya kalau nggak salah. Nah, bikin tampilannya apa? Tampilannya yang orange biru? Itu bikinnya pakai apa tuh? Langsung dari Excel jadi ke bagian developer ya langsung. Berarti itu tinggal dimasukin aja di, ya ibarat kata ada satu komputer yang online, kita ngaksesnya itu komputer tersebut sama kayak Google Sheet lah. Itu kan sebenarnya kita ngakses Google Sheet, ngakses Excel-nya dia tuh di servernya Google. Iya benar. Kalau misalkan ini ditaruh di satu komputer yang bisa di-share ke semua orang, itu sebenarnya bisa aja, nggak perlu pakai coding-coding dan lain-lain. Cuma si komputer yang di-share itu nanti berat banget kerjanya karena diakses banyak orang. Iya. Gitu sih, maksudnya kalau misalnya ngomongin tadi mau di online-nya itu juga bisa. Kalau ngomongin keamanan itu ya palingan ya sosok lah, karena kita masuknya adalah surat-surat dari luar, nggak khusus banget, kecuali yang surat khusus banget itu juga kan masuknya nggak ke admin, langsung ke direkturnya langsung gitu. Karena ya gitu sih. Kalau misalnya ngomongin archive, kita sudah beberapa tahun mencoba menggunakan hal tersebut, cuma ya hilang lagi niatnya. Nah sekarang sih kalau misalnya ngomongin semua surat yang masuk, semua surat yang keluar ataupun surat yang masuk kan semua sudah dikelola sama KF Memo. Mungkin kalian nggak tahu karena nggak pernah akses, karena kan nggak punya hak aksesnya kan. Itu si KF Memo itu. Kalau sebenarnya KF Memo itu kan hanya untuk misalkan ke Korsek, berarti kalian cuma bisa mengakses suratnya Korsek. Tapi kalau kita lihat dari IT itu semuanya bisa dibuka tuh. Jadi once lu ada pemeriksaan misalkan dari pihak luar, dari kepolisian lah, saya mau nyari surat ini, kemudian polisi datangnya ke Panuran, oh nggak ada suratnya di saya, itu tinggal jalan ke IT tuh ada tuh lognya, Panuran pernah ngakses tanggal berapa, bulan apa, terus dihapusnya tanggal berapa, itu sebenarnya ada. Makanya sebenarnya untuk keamanan data, kalau misalnya ada kasus itu, IT itu berbahaya tuh, kemudian dihilangin aja tuh kalau misalnya ada kasus, soalnya dia ada lognya tuh. Tapi kalau secara fungsi, secara niat untuk membuat si KF Archive, ya bagus-bagus aja. Tuh. Itu sih mungkin Panuran. Nah, kemarin itu berangkatnya dari tahun 2024 Pak Ito Mbak Hilda. Jadi BPK itu ke SPI kan, minta data log surat masuk dan surat keluar. Sebenarnya kan nggak mau kasih yang direksi ya, karena kan terlalu konfidensial gitu, banyak hal-hal yang sensitif. Maksudnya di KF Memo direksi banyak gitu ya. Nah, aku nggak punya daftar. Daftar surat. Nah, aku tuh nggak punya daftar surat masuk ataupun keluar yang dari eksternal Pak Ito, karena manual semuanya di buku kan, baik yang tertulis di Tiki, dikirim di Tiki, ataupun yang
masuk melalui Eka di resepsionis. Semuanya logbooknya masih di buku gitu. Nah, kemarin itu sama teman-teman magang via sama Mas Ide ini, masukin deh ke Excel. Nah terus mereka beride sendiri menciptakan ini akhirnya, gitu. Jadi nanti kalaupun misalnya diminta lagi sama pihak luar terkait dengan surat masuk dan surat keluar, setidaknya kita sudah punya daftar ini dan lognya sudah rapih gitu di komputer yang itu. Dan itu backup di luar kayak memo. Backup di luar kayak memo, tapi yang hanya surat eksternal yang masuk kita, yang sama surat yang keluar dari divisi lain yang surat yang tiki gitu Mbak. Surat masuk kita kan dari ini, langsung masuk ke yang KF memo itu. Iya. Yang log scan. Itu langsung masuk juga ke surat itu Pak Ito, tapi daftarnya itu yang masih manual. Daftarnya itu si log scan itu. Nah, Itu. tapi kan nggak di maintain sama IT. nggak Sebenarnya di- sih ada aja. Sebenarnya ada aja Ada kalau aja di sana sih sebenarnya. ada aja kalau misalnya kita minta ke IT. Jadi atau ngasih langsung yang di folder scan polsek itu semua aja kan sudah ini surat masuk kita. Dulu tuh kita masalahnya gara-gara ini. Jadi kan Skype memo itu kan baru ya. Sebelumnya itu kan apa namanya? NDE. 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 Nah, zamannya Pak Bin masih ada, mau tarik NDE kagak bisa. Bisa Bayar harus itu minta loh. ke telepon vendor, telepon Karena betul. vendor mau bayar. Jadi itu basicnya si log scan kenapa nggak bisa? Tapi nggak apa-apa sih, jarangnya kan kita punya backup ya. Ini kan istilahnya ringan juga maksudnya kerja Excel ini kan, kayak kalau kita di Jadi kalau memo itu kan sudah ternyata ya, harus narik-nariknya sudah. jadi kalau ada orang butuh daftar logbook surat masuk surat keluar, kita bisa kasih langsung Excel data ini gitu. Kalau untuk yang surat dari Excel. Ya, setuju. Ini udah mulai diuntut atau bagaimana? Sudah mulai dicoba sekitar beberapa minggu, 3 mingguan ya. Coba dong. Tapi yang di KF memo Real. tetap Tetap jalan. jadi dua kali gerak ya. Iya, buat backup ya. Mas Kalau Ken. yang cuma masukin datanya itu aja. cukup kayak sponsorship, undang-undangan dari Ada yang fisik-fisik. Yang fisik pokoknya nih. Dan kalau mau dimasukkan ke FMO tergantung persetujuan dari Pak Irwan kan. Kamu bikinnya di komputer mana? Aku di laptop aku terus Nggak bisa ngopi ya. Kalau kecuali kita beli laptopnya dia, Ini Bisa, di laptop itu ada. di laptop aku ada, di komputer juga udah. Komputer mana? meledak ya babu meledak komputernya, lemot gitu meledak. Coba di laptop aja, buat tutorialnya aja. Mulai tutorial. Nah, tutorialnya Cobain. itu atau siapa? Tidak. Bisa. bisa emang bisa Oh, di share Pak, tapi datanya nggak masuk. Ya, Tapi sama persis kan ya di sini dengan di komputer itu. Sama. Ya, cuman yang di sana lama aja bukan. Iya. Iya, namanya juga isi begitu ya. Isi ala kadarnya. Ini boleh. Enggak, ini boleh tinggi. Lihat. Ini boleh tinggi. Tadi belum di Oh, udah. akses tadi ya. Ini ya. Ke home. Sini deh. Oh, oke. Fokus. Terus Ya, suara. Oh ya ampun, aku Nah, itu udah. Mesinnya udah bisa berarti. Dong, ini kopi band. Berapa beli? Makasih bang. Berapa bayar? 3 juta. Beli baru lah. Buat folder baru dulu. 25 juta nih. Beli baru nggak? Yang lebih simpel dari itu. Maret-maret Risiko. lain. Risiko. Maret-maret lain. Risiko ya kayak Ferrati kan cuma 2 juta, 1 jutaan. Apa ada mesin kiri? Ferrati. Ada sama. Sama juga. Oh, yang 1,5 2 juta itu sama. Itu di ini aja. Oh, iya. Di minimize. Gimana cara pakainya gimana? Ke sini dulu. Ini tuh program apa namanya, Mas? Dari Excel sih. Oh, Excel. Masukin dulu tuh ke Kok Excel bisa begini? Ini tampilannya cuma. Gue taunya VLOOKUP doang. Oh, sam, Langsung pivot. pivot. Ternyata canggih Excel ya. Nggak Excel tuh Bisa dibikin gini. Makanya tadi aku sebenarnya request kalau mereka masih lama gitu kan, yang kasbang gitu bikin tampilan kayak gini kan bagus juga ya. Kasbang gitu kan.
Wih, Tinggal lama jalan, nih, Ce. Magangnya cuma 4 bulan doang. Iya. Iya. Surat masuk ya. Oke. Tentanya misalnya proposal. SM atau SM? SM itu surat masuk. Kalau untuk kode 23 ini bisa diatur Bu. Misalnya mau dari 0 dari Inter. Kalau misalnya dari 0 ini dari SM 10001. Oh bisa dipilih. Nggak bisa dipilih, maksudnya ini otomatis nanti kalau setiap kita mau masukin surat ini berubah ntar jadi habis dari sini 24, 25, 26 kayak gitu. berurutan. Iya, berurutan. Entry lagi berurutan. Iya. Cuman awalnya kita setting bisa Bisa mau dari dari 1 gitu. Iya, SM 01, 0001 Mau coba dulu kali kalian. kayak gitu. Boleh. Masuk lagi. Berubah. Tanggal inputnya tuh nggak bisa. Tanggal inputnya sesuai hari kita mau input itu sih. Iya. Kalau tanggal surat. Tanggal suratnya boleh diketik ya. Sesuai Sesuai. masuk. Ini katanya kalian sedang input, sedang entry. Sudah. Ini tinggal klik surat masuk sih. Di sini Cuman ya di sini nggak ada, karena kan foldernya ada di sana. Adanya di sana. Tidak bisa ya. Adanya di sana. Iya. ini kan mau gimana? Itu Farma sponsor. Undangan. Ayo udah. Undangan sponsor. Ini buat scan PDF-nya. Iya. Nah, yang istiqlal. Ya, ya. Mana aja. Bisa. Saya. Gak bisa, jangan ini ya, yang baru aja, jangan yang kiriman dari Maksudnya? yang emang udah ada di laptop lo. Ini di laptop. Ini yang tadi yang baru dikirim kan? Enggak. Coba ya. Waduh, IC nih. Berarti gue pegang aja deh. Maaf. Ini di sini. Gimana ini? Ini silahkan. Bisa. Berarti terus ke developer, visualisasi, terus ke form. Kenapa nggak bisa ya? Videonya. Panik. Ini kamu sih. Ini berarti dari Microsoft Visual Basic. Coba pakai laptop. Gimana sih? Iya, Pak. Wah beda nih laptopnya kayaknya. Oke bisa. Jadi close dulu semuanya. Iya, coba. Jadi surat masuknya kan tadi SM 10023. Ini bisa Ya. ganti dari sini, dari Excel-nya di surat masuk. Kan ini target 21. Kalau misalkan kita mau masukin surat terus nggak jadi, pasti otomatis kan dari 22. Tapi nanti di sini yang di 21 yang ini juga keganti 22. Nah biar nggak ke langkah 1, jadi bisa diedit dari sini. Oke. Yang duanya itu apa? Duanya 21. Kode input. Itu Kode input apa dua. namanya? Udah pakai konektor enggak? Lu dia itu nih. Iya. Kode input. Kode input. Bisa bayaran dong. Coba. Transferan hari ini. Kan bisa. Lumayan setengah. Tuh. Jadi setengah bulan. Setengah ada itu ya? Nggak tahu gue bilang tuh gaji gue berapa soalnya. Istri gue yang tahu gaji gue berapa. Tapi yang jelas akan kepotong 10 juta tadi. Besok. Yang penting yang pasti 10 juta kan jadi berkurang kan. Harusnya kan hari ini masuk ke BRI ya? Ada, udah masuk. Oh ada juga? Ada. Jujur ya, gue BRI itu gak pernah gue otak-atik tau. Ya, banyak banget dong. Bukan itu. Kalau 700 kali berapa tuh? Kalau aku sebenarnya mau nggak utak atik Pak. Tapi nggak bisa, nggak mungkin. Makanya gue mau didiamin tapi nggak mungkin. Yang bilang-bilang suami gue ya. BRI. Ya gak tau tuh BRI. Pakai BRI. mus. Tapi pakai Brimo. Iya Brimo, pakai Brimo. Nah, ketahuan lah kalau ada. Ini Iya, rekening apa ini? nggak tahu dia Brimo. Jadi kalau orang ngurusin di bank apa? Ini yang scroll naik ke bawah lagi. Nah, itu scan surat saya. Nah, mana aja? Sini dulu. Bisa. Cek dulu ya.
Jadi untuk surat yang terbarunya itu ada di catatan 3 di surat nomor surat SM1001, terus juga bisa di kriteria bisa langsung di print sih kalau ini untuk yang dimaksud sama Pak Irwan clock-nya mau dilihat coba. Itu bagi kriteria. Ini nggak usah kriteria, langsung print coba. Oh, Ya. Nah, kan jadi kayak gini yang bisa di print. Oh, daftarnya. Ini bisa di print, ini Excel ya? Bisa di download Excel? Bisa. Ya, Excel itu. Kayak gitu. di ya. Jadi sebenarnya si Excel ini kalian kembangkan gitu ya, Jay ya? Betul. Tampilannya jadi bagus ini ya. Jadi bukan kayak kita input manual gitu loh. Iya. Iya kan? Aku juga kayak gini sih. Ini ternyata bisa gitu ya. Mungkin kan bisa Tahu-tahuan dari mana nih kalian? Excel. Beda kita nggak diajarin, kita Excelnya. Zaman dulu sum lookup. Oh, fill up doang. Ini kan kelas berat. Report. Kelas berat. Penghitungan. Ini kalau pindah laptop bisa? Pindah laptop bisa, tapi ntar isi dari surat-suratnya Kosong udah lagi ya? kosong. Karena dia tuh merefer ke folder yang ada di PC Betul. tersebut ya. Iya. Berarti kita sudah tercopy di komputer lemot itu. komputer. Oh, ini ada namanya jadi itu komputer. Dari mana? Kita nyebutnya komputer itu tuh Nurhan. Nama komputer tuh Nurhan. Lemot. Bukan, cuma sengaja komputernya nggak mau diganti. Biar ada alasan. Iya. Menu itu tuh apa? Surat masuk, surat keluar. Oh, ini Yang biru itu. Yang biru tadi kursor. Oh iya, langsung ke rekap ya. Kalau riset, ke riset semua. Iya, hilang semua. Iya, iya. Ya, harusnya. Di bawah itu rekap ya. Kalau Rekapan iya, tapi untuk dalam kurun waktu per tahun. per tahun. Iya. Emang disettingnya per tahun. Biasanya per tahun. Kalau untuk per bulan nanti mungkin bisa disortir di bagian Excel karena kan nanti kan ini lognya masuk ke Excel, tinggal diplot sesuai dengan bulannya ini print atau ini cari tahu berapa surat yang masuk. Ya. Oke. Sama untuk ini udah kami info ke anak yang baru juga terkait tentang penggunaan ini. Itu udah sertifikat ya. Karena udah sertifikat. Harus ada kerja perpanuhan juga ih. Takutnya nggak ada lagi anak baru-baru di sini. Iya. Terus sebelah kiri apa mas? Yang sebelah kiri biru itu loh. Oh, ini Yang itu apa? Itu cuma ini surat masuk. bukan yang pas, Oh, ini. cuma Menu. Iya. Itu orang zaman dulu bikin kayak gini kan? Ya kan? Zaman dulu belum ada yang begini, Mbak. Kita aja nggak tahu kan, nggak diajarin gitu. Iya. Lu kayak dulu pakai coding ya? ada codingnya di sini. Ada codingnya. Untuk warna logo yang di sini, nama di sini itu bisa diganti sesuai kebutuhan sih. Warna tampilan. Warna tampilan bisa diganti kalau misalnya. Dan antara ini bisa berarti. Oh. Oke, mau dulu sebentar. Dia apa ke situ loh? Keren. Bagus guys. Ada masukan guys. Ini keren banget ya. Itu udah lengkap. Iya. Aduh, Ya paling gini aja sih, paling kayak mumpung masih satu hari lagi kalian di sini, tolong bikin manual booknya aja. nah, Prosedur. atau sama videonya kalau boleh. Iya. Tutorialnya. Atau yang paling gampang manual book dulu deh. Heeh. Cara memasukkan surat masuk, cara memasukkan surat keluar, cara apa namanya mendownload daftar. Guidebooknya gitu ya. Guidebooknya. Simpel aja. Kan ini juga simpel kan. Atau di dalam PPT kalau mau lebih gampang. Orang sekarang lebih gampang edit PPT ya. Iya. Tinggal tempel-tempel ada gambarnya screen cap gitu. Iya. Ini supaya bisa
bisa menjadi history gitu karya kalian tuh. Oh iya, ini sama KF untuk jadi penyimpanan database sekunder gitu kan. Selain si KF member. Bagus, keren. Nyari taunya dari mana? YouTube. Dan YouTube aku ya? dari bayi dari YouTube. Tapi sebelum pernah punya ide di tempat lain pas magang kayak gini nggak konsepnya? Kalau untuk ini aku ide pertama awal banget itu dari UAS mata kuliah. Tapi itu makanya Microsoft Access. Nah kebetulan karena komputer ini ada tapi agak susah ya untuk Lemot. Membutuhkan kesabaran, ada cuma membutuhkan Iya. kesabaran. Jadi ya udah saya cari yang Baik ya, Microsoft kuncinya. Excel. Iya. Bahasanya halus. Bahasanya harus Tapi silakan kalian bisa balik sekali dengan Tapi menyakitkan ya. Bahasanya langsung menyakitkan. dia mah nggak kuat akses tahu Iya. ketar-ketir deh. Soft spoken. Jadi ada login-loginnya gitu. Nah kalau tadi udah kita masukin di PPT di analis SPT, mungkin kalau untuk ancamannya itu bisa jadi untuk ditambahin username atau password. Nanti belum ada ini. Oh, password file ya. Iya mungkin atau mungkin buat akses buka ini juga. Tapi kami belum ada pemahaman terkait tentang coding-coding yang lebih dalam terkait seperti itu. Tangan dong. Oke. Nanti mereka bisa cerita kita bikin ini tahu. Ada ini lagi manual guide-nya. Manual guide ini kita yang buat. Ada penilaian nggak sih kalian? Kalau aku ada, kalau Vira kan udah lulus jadi Oh, penilaian Ya udah pizza lah. Ya pizza lah. besok. Atau pizza nguluprak ya? Ya udah BK deh, BK Bukokom. Kayaknya enak bokong ya. Nasi. Nasi uduk. Kenyang gitu kan. Tuh juga sih Bukokom deh. Gue pakai tempe. Kan kicep lah. Tempe mendoan. Babang Junior. Oh iya. KJ Kekom Junior. Oh iya. Pizza Pak. Oke Pak, pizza Pak. Oke, presentasinya Pak Guru. Gimana ya Pak Donan ya? Kasih nilai bagus, Wan. Siap. Kalau lainnya apa Pak Pur? Apa ya? Buat perpisahan. Plakat. Buat apa deh plakat di rumah? Oh iya, nanti kita kasih plakat. Buat apa deh plakat? Plakat yang wayang. Plakat wayang juga bukan tulisan bukan Kimia Farma ya. Yang dikasih orang kita kasih ke dia. Ini. Apa itu ya? Telkom kalau ke KAI ya. Kan kita kasih like ke dia. Garuda. Pesawat ya? Pesawatnya kemana? Pesawat udah patah rumah. Udah patah. Dulu ada miniatur pesawat dulu. Itu situ sapi. Oh, Udah kayaknya. Oke. Berkembang. Selamat ya. Selamat keren. Mulai kita dokumen. Boleh. Dandan dulu bentar ya. Aduh mas pakai sendal lagi. Enggak kan atas doang Pak. Kayak kemana Iya, pakai tapi sendal. butuh ini butuh dokumentasi. Jadi dia bilang ke dosennya bahwa saya bersama teman menciptakan sebuah Karya Sebuah seni. karya tools yang bisa membuat kita mempunyai banyak hal. memudahkan pekerjaan di kantor. Mau direkam dari tadi Pak Pur. Direkam ini. J ini udah belum rekam aja. Udah. Lu yang ini di depan kamera. Udah.